Sebelumnya itu pernah menjadi supporter tetangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel official Distrik Piking Depok. Malam ini kita kedatangan teman kita ya. Dia mempunyai pengalaman yang sangat menarik. Pokoknya mah di perpikingan. Pokoknya pastikan teman-teman semua belum mengenal ya. Mungkin ada sebagian yang belum mengenal siapa teman saya di sebelah ini. Pokoknya mah kita dengarkan cerita teman kita yang satu ini ya. Jangan lupa sebelum menonton video ini, like, comment, share, dan subscribe ya. Bantu channel ini supaya jadi channel terbaik pokoknya di persupporteran. Om, perkenalkan nama sebelumnya. Mungkin kan saya udah tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu gitu nama dan asalnya dari mana gitu. Oh, namanya yang biasanya kalau nama asli Iwan, biasa dipanggil tuh Owin. Owin. Jadi namanya Iwan, panggilannya Owin. Owin. Kumaha tak bisa Owin? Ya, itu panggilan SMP sih. SMP. Dari SMP, pokoknya teman-teman SMP Panggilannya Owin ya. Iya. Win. Gitu. Jadi sangkanya orang-orang namanya Owin padahal mah Iwan ya. Benar. Harusnya Wan kan Wan. Iya, bukannya Owin ya. Iya. Salah itu. Nah, mungkin zaman dulu lah kan, kalau zaman dulu mah emang selalu banyak yang nggak jelas. Iya, omongan apa plesetan-plesetan nama. Saya juga namanya kan Agung, tapi dipanggilnya Sebastian Peron Sebastian Schweinsteiger. Panggilan saya dulu lagi SMP. Iya, cuman nggak pantas Agung we ceng lah. Oh, jadi nama teh Owin, panggilannya Owin. Owin, Bang. Jadi di teman-teman yang lain taunya Owin bukan Iwan ya. Iya. Dan saya sendiri juga taunya Owin sih. Iya. Jadi teman-teman Owin namanya, bukan nama asli Iwan ya. Panggilannya Owin. Kalau asli dari mana? Kalau asalnya ya Cirebon. Aslinya Cirebon. Oh, berarti sama kayak teman kita yang kemarin ya. Yang kemarin Seno itu ya, benar. Sama dari Cirebon. Sama. Tapi sama satu kampung jadi sama dari Cirebon. Beda kelurahan. Beda kelurahan. Beda kelurahan. Cirebon. Berarti sebelumnya pernah jadi picking Cirebon juga atau belum? Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi pertama kali di Depok ya. Pertama kali Di Depok. Jadi pindah ke Depok itu kapan, Mang Owin? Jadi kalau di Depok itu waktu umur 5 tahun mungkin. Umur 5 tahun iya, langsung besar, maksudnya lahir di Cirebon, umur 5 bulan. 5 bulanan dibawa ke Depok. Enggak, Jakarta. Oh, ke Jakarta. Jakarta situ. Oh, Jakarta. Oh, berarti di Cirebon tuh cuman lahir aja ya, lahir di Cirebon. Besar dan bekerja di Jakarta, Depok iya, lah ya. Sama Depok. Bisa ya, sama ceritanya sama kayak si Seno berarti ya, di Cirebon. Jadi nggak ada Bandung-Bandungnya, tapi bisa mencintai Persib sampai seloyal ini ya. Bagaimana itu ceritanya? Kok bisa mencintai Persib gitu? Apakah ada saudara yang dari Bandung gitu atau apalah gitu? Ceritanya sih emang dari Cirebon ya. Itu dari Cirebon kemarin banyak temen yang ngedukung Persib gitu, suka Persib. Jadi sebenarnya waktu kenal Persib ya di situ. Pas yang dikenal itu dimain di kayak setu, terus ngumpul bareng, ya ibaratnya ngobrol bareng, ketawa bareng, apa bareng segala macam, pakai baju biru Persib semua, itu kayaknya seneng banget ngeliat. Di situ mulai seneng Persib. Berarti dari pergaulan ya. Mulai lihat orang, kayaknya Persib ini keren gitu ya. Iya. Jadi banyak perkumpulannya. Itu semenjak apa tuh, umur berapa atau gimana? Itu kelas 1 STM kalau nggak salah. Oh, 1 SMA. Baru mencintai Persib. Iya. Dengar-dengar ini sebelumnya itu pernah menjadi supporter tetangga sebelumnya. Itu gimana Om ceritanya, kok seorang supporter tetangga bisa ya dari kelas 1 STM sampai saat ini bisa seloyal ini ke Persib kan? Jadi gimana? Bukannya itu dulu pernah main SSB waktu SD itu kelas 4, kelas 3 lah. Kelas ya sampai SMP lah. Itu jadi SSB. Ikut SSB di Mampang sini, Depok. Terus ya temennya itu ya kebetulan emang mungkin lingkungan yang mania. Ya. Cuman di situ nggak ikut anggota, saya di situ cuma sekedar nonton yuk, ayo kita nonton ke sana gitu, ke Gelora Bung Karno bareng gitu, jalan bareng. Jadi lingkungan cuma. Oh, jadi dari lingkungan ikut nonton Persija gitu ya, nonton Persija, tapi sampai saat ini jadi bisa mencintai Persib sampai saat inilah.
malah terbilang sangat loyal ya, mencintai Persib, mencintai si Viking Depok ini juga ya. Iya, kalau itu kan. Ya setahu Kalau saya yang kan itu yang kemarin itu ya cuma ibaratnya ya bukannya masuk anggota. tapi belum mempunyai kartu gitu, kartu anggota. Kartu anggota katanya saya nggak Belum punya pernah. waktu itu. Waktu itu kan cuma sekedar diajak Ikut, main, oh, ikut. jadi Nanti dibayarin atau gimana? Lihat keseruannya gimana kayak gini. Ya cuman kayak gitu aja sih. Cuman Oh, jadi ceritanya seperti itu. iya. Saya juga sebenarnya baru tahu. Yang saya tahu sih ceritanya agak crash ya. Oh, ternyata cerita aslinya perkumpulan Perkumpulan dari SSB dulu kampung teman. SSB ya. Dari SD dulu Diajak gitu ya. diajak gitu. Cuman nggak, kalau di Viking Depok ini kan kita kan udah yang namanya resmi dari Iya. pusat atau segala macam, kita kan udah ada data segala macam udah gitu. Kalau untuk bisa bergabung ke si Viking Depok ini tahun berapa biar tahu Om? Kalau tahunnya itu dulu pernah waktu masih di mana itu? Yang Mama Bang Andre itu Oh, di situ kan. Depok ya. 1 ya. Kalau nggak salah lulus SMA. SMA. Lulus tahun berapa? SMA kerja di bengkel dulu itu. Ya sering main bola ibaratnya di lapangan itu, karena ibaratnya kayak ada si Farhan itu katanya ada nih besok nih perkumpulan apa Viking Viking Depok Depok. ya. Terus ikut. Kumpulnya di sini gitu. Daftar anggota apa gimana? Coba gitu. Ayo ikut situ. Ternyata ketemu, oh jadi ini. Berarti yang namanya 2000 berapa itu? 2012 ya, 2012 atau 11 lah, sekitar segitu kan. 2011 berarti pas pertama dibentuk Nah, Viking Depok berarti. pas pertama itu yang kan kita kan yang pertama kali ibaratnya saya juga belum tahu kan mengenal ibaratnya ketua Vikingnya siapa atau siapa gitu. Taunya Viking Depok, oh ini jadi ketuanya ininya yang ini nih, yang biasa ini gitu. Oh, mengenal. Oh, jadi dari tahun 2011 juga sudah tahu ya Iya, si udah tahu. Viking Depok ini ya. Udah Berarti tahu, sudah kalau misalnya. bisa dihitung sudah lama juga ya. Lama, Hampir udah 10 tahun berarti bergabung ke Viking Depok. Ya, lumayan lama di situ. Setelah menjadi bagian dari Viking Depok, pengalaman yang sangat berkesan lah buat Bang Owin selama menjadi keluarga Viking Depok itu apa gitu. Pengalaman yang sangat berkesan lah, bisa yang nggak bisa dilupain gitu sama saat ini. Itu waktu ibaratnya final di Palembang kali ya. Final Yang Palembang. Iya, yang final di Palembang yang jadi juara juga. Itu pas lagi sayang-sayangnya dipukulin. Wih, oh iya. Ya. Jadi ceritain sekarang aja ya. Ceritain sekali. Iya. Jadi saya juga waktu itu ikut nobar ya. Iya, Makanya nobar waktu itu di sekretariat yang dulu ya di Iya, Depok 1. di Depok 1. Dulu itu pas semifinal lawan Arema yang main ya. Arema, iya benar. Semifinal lawan Arema di Depok 1 kita nobar. Nah, kita kan tahunya finalnya di GBK ya. Iya. Nah, kita itu padahal di Depok ya, di Depok kita teriak-teriak. Kayak woi GBK. Padahal kan kita mainnya di Palembang. Nah, setelah kita pulang, kita kan berpisah ya pulang, ada yang ke arah Sawangan, ada yang ke arah Depok, ada yang ke arah mana gitu. Nah, pas kebetulan di situ terjadi crash. Bang Owin ada sebuah inilah insiden lah ya, sampai kepalanya bocor Bang Owin ya. Iya. Tapi alhamdulillah kepalanya Bang Owin bocor pada saat itu tidak membuat Bang Owin udahlah udah sampai saat tidak, tapi membuat dia tuh semakin loyal ke Persib ya, malah itu pas kepalanya bocor dijahit ya, berapa jahitan itu Bang Owin? Ada 15 jahitan ya. 15 jahitan. Besoknya tetap berangkat ke Palembang ya. Tetap berangkat. Wah, itu keren asli. Tetap berangkat ke Palembang. Dulu dari Depok berapa orang namanya? Dari Depok lumayan sih, banyak kemarin. Banyak ya waktu 2000. Berarti pengalaman berkesan selama di Viking Depok itu pas juara di Palembang ya. Di Palembang juara. Karena itu pertama kali kita menyaksikan. Ya, karena Persib juara terakhir tahun 93-94 94-95 terakhir waktu itu di GBK. Nah, dan akhirnya itu kita menyaksikan sendiri ya perjalanannya. Wah, nangis haru itu mah ya aja. Bener. Itu mah benar-benar iya, benar-benar pakai hati gitu. itu sangat pengalaman sangat berkesan sih ya, sama kemarin di Palembang makan apa? Makan wah kayak mah itu mah di Palembang mah kita bener-bener gak punya uang ya, yang penting mah berangkat bener-bener menyaksikan Persib yang kerja pada di libur ya, speak sakit ya Mang Win ya. Iya betul. Mang Win juga keren padahal kepalanya itu lagi ada crash ya, lagi dipukul sampai dijahit, tapi tetap
berangkat ke Palembang. Iya. Kalau pengalaman yang tidak mengenakan Mang Awin selama di Picking Depok itu apa Mang Awin? Kalau yang nggak mengenakan itu nggak ada sih sebenarnya sih ya. Kalau menurut saya nggak ada. Kalau di Depok itu ya sebenarnya tergantung dari jiwanya, maksudnya diri sendiri gitu. Kadang-kadang kan ada orang nongkrong di sini nggak enak gitu ya kan. Iya. Nongkrong di sini nggak enak Iya. gitu. Tapi kalau menurut gua sendiri sih kayaknya nggak ada sih yang nggak berkesan atau yang nggak enak atau gimana. Ada. Semuanya asik. Semua. Kalau menurut gua sih tergantung bawaan orang aja. Oh, berarti Nggak ada, selama nggak di ada. Depok mah nggak ada yang Nggak tidak ada. mengenakan ya. Nggak ada. Berarti kejadian yang waktu itu nggak enak gitu. Dipukulin itu enak berarti? itu enak gitu. Enak. Heeh. Jadi semakin motivasi lu mukulin gua ya, semakin Tapi loyal walaupun gua, gitu. menurut Mang Awin enak, saya janganlah itu. Ya itu kalau misalkan itu mah bagi gua enak aja. Karena saya Mang Awin, kalau saya posisi Mang Awin ya, saya punya jurus kalau Iya. lagi begitu tuh. Jurus apa? Jurus 1000 bayangan. Mang Awin. 1000 bayangan. Bayangannya gimana tuh? Susah bilang saya. Karena saya menyelamatkan teman-teman saya Mang Awin. Oh, begitu. Iya, jadi kalau ada crash langsung serat gitu. Yang penting mah aman. Iya. Jangan sampai ada yang kena gitu. Gua juga punya sih sebenarnya jurus kayak gitu. Walaupun kita dianggap wah anjing siapa mau kawani. Anjing da aing teh lain ucing boga nyawa 5 gitu. Orang mah mun itu sorangan karek kawak tah. Gitu Awin. Benar. Pesan buat si Picking Depok ini Bang Awin. Kedepannya gitu kan, sekarang si Picking Depok ini kan lagi bagus ya, bukan lagi bagus. Karena kan dari si distrik, dari si pusat itu juga kita semua distrik lagi dibenahin ya. Iya. Dari mulai pendataannya sekarang pakai website, terus peranggotanya sekarang daftar satu-satu. Punya aplikasi juga. Jadi menurut Mang Awin ya, si Picking Depok ini kedepannya harus bagaimana gitu supaya lebih baik lagi. Kalau mau lebih baik sih ibaratnya komitmen, kalau kata gua. Satu komitmen. Gitu. Nanti belum lama nanti atau gimana nih yang pemilihan ketua itu? Kalau ketua, kalau si dari pusat sih ketua distrik itu sudah diatur ya. Sudah diatur. Selama 3 tahun 3 bulan. Oh, 3 tahun Ya, 3 bulan. itu dari pusat sendiri. Jadi kita organisasi struktural si Picking Depok ini sudah tidak bisa dirubah. Sudah sesuai dengan yang kemarin yang datanya kita kasih ke pusat. Jadi Iya. gitu. Oh, gitu. Ya, pokoknya kalau misalkan buat kedepannya itu komitmen gitu. Terus ibaratnya nggak usah yang saling gimana, yang nggak ngenakin atau apa-apa sih ini sini nggak usah lah. Pokoknya kalau menurut lu ibaratnya lu nggak senang sama dia, cukup lu aja gitu. Nggak usah diumbarin ke orang lain gitu. Kayak misalkan gua nggak seneng sama ini nih, lu ngomong sama dia, lu ngomong sama dia, nggak usah. Kalau menurut lu nggak seneng gitu sama orang, udah diem gitu. Lu aja yang nggak seneng, jangan diceritain sama orang. Jadi kan bikin keanggotaan atau ibaratnya temen nongkrong atau gimana jadi nggak enak. Nggak baik. Kayak gitu. Ya. Berarti Pokoknya komitmen aja. Lu mau ibaratnya Picking Depok nih harus gimana nih? Harus teratur apa? Misalkan paling kecil kayak bayar kas jangan sampai telat misalkan. Nah, komitmen aja dulu. Komitmen itu satu Susah. aja. Yang gampang aja dulu, jangan susah-susah. Iya. Gitu. Itu yang gampang juga susah ya. Nah, Banyak itu. yang susah, Banyak, berat. iya. Pokoknya yang ibaratnya yang gampang aja kadang-kadang disepelein. Tapi di Picking masih emang begitu Bang Awin. Kenapa? Ya, kalau bayar kas susah, coba. Wih, minum anjing. Gocap Bang Awin. Asli eta teh. 200 ya. Duka kunaon eta. Sejuta. Padahal Uang kas berapa ya? uang kas Ya, cuma sebulan sih 10.000 lah. 10.000 ya, 10.015 ya. Heeh. Aduh. Ini beli begituan ya yang menurut saya nggak baik Nggak gitu. baik ya? Saya juga seumur-umur alhamdulillah ya belum pernah menyentuh hal seperti itu Bang Awin. Iya. Mudah-mudahan seterusnya saya konsisten sih Bang Awin. Konsisten, Iya, karena- bahaya soalnya menurut agama juga haram Bang Awin. Oh, begitu. Iya. Haram. Walaupun slogan kita kan Squad Oleng menurut ya meluruskan ini mah Ya. Squad Oleng itu bukan dalam hal minuman ya, Iya. tapi Oleng dalam mendukung Dalam Persib. Kita mendukung. tuh benar-benar tidak jika tadi Bang Awin ya, Iya. kita nggak tahu resiko kita. Ya, kita resiko lagi kita lagi bocor lagi apalagi nggak itu sadar emang- pokoknya Oleng Iya, Oleng. tetap ke stadion. Iya, tetap ke Gitu. stadion, kita tetap bersilaturahmi sama Iya. teman-teman. Benar itu nomor 1. Rek hujan, rek naon tetap aja nya Bang Awin. Tetap lagi galau lagi apa kan lagi Oleng tuh Iya. namanya kan sama aja kan. Tetap lagi Persibanya Oleng. eta itu. Jadi artinya bukan Oleng dalam hal yang Betul. tidak baik ya, tapi Betul. ini Oleng dalam hal yang baik lah. Itu sebenarnya artinya Squad Oleng Picking Depok. Kalau sekarang Mang Awin lagi sibuk apa Mang Awin? Sekarang lagi fokus di kerjaan ini. Sekarang lagi kerja. Mang Awin. Ya di kerjaan dulu ya kan baru masuk ini selama ya kemarin masa pandemi kan lagi cari kerja susah segala macam, ini lagi fokus-fokusnya kerja, kumpulin dan nabung.
Tapi kebetulan juga kan si Persib juga sekarang lagi nggak ada ya. Nggak ada jadwal. Jadi kita fokuskan mencari uang aja, nabung ya. Lagi ditabung dulu. Nabung buat menonton Persib. Tapi mudah-mudahan si Persib cepat ini lagi karena kita juga rindu Bang Awin. Iya, kita semenjak ada corona ya, semenjak si Persibnya nggak ada, pertandingannya nggak ada, kita sama yang lain juga susah buat bertemu, susah. Iya, silaturahmi antar distrik juga susah. Karena terbiasaan kita itu silaturahmi sama antar distrik itu ya di stadion. Iya. Ya. Satu-satunya itu buat ngumpulin semua ibaratnya antar distrik itu emang di stadion. Kalau keadaan seperti ini ya kita pergunainnya dengan hal yang kayak seperti biasa kita futsal. Iya, kita futsal kemana ya. Itulah sekarang mudah-mudahan sih Persib cepat kembali berlaga ya. Betul. Dan si penonton juga boleh lah, mudah-mudahan corona juga cepat pergi ya. Iya benar. Semoga semuanya sehat lah. Jadi kita bisa euforia lagi, rindu akan teriak-teriak di stadion. Teriak, nyolek-nyolek. Iya. Pacar orang. Enggak sih. Enggak sih, itu saya mengawin baik saya mah. Enggak pernah saya fokusnya oleh nggak Persib. Kalau ini mengawin pemain Persib yang sangat disukai di Persib selama inilah, jangan tahun 2020 aja. Yang menurut mengawin pemain ini favorit lah. Favorit sebenarnya Ahmad Juprianto. Jupe dari dulu. Ya, Jupe. Kenapa bisa si Ahmad Juprianto? Karena sekarang Ahmad Juprianto juga nggak di Persib. Iya, makanya kemarin juga rada gimana gitu ya, waktu ninggalin juga ya sedih ya, campur aduk lah. Sampai kemarin itu waktu pengen ketemu nih gitu, cari katanya rumahnya di Bintaro. Iya, di Tangsel. Karena kemarin juga sempat mengawin, saya dapat kabar si Ahmad Juprianto kan suka bermain di teman-teman Tangerang Selatan. Iya. Kebetulan stadionnya juga dekat di daerah Pamulang stadionnya. Kalau emang mau ketemu dengan Mang Jupe, saya kenal dekat sama Mang Jupe. Masa? Iya. Wah, temuin dong gua dong, aduh. Nanti saya kabarin lah sama Mang Jupe. Bener nih? Iya. Bener? Iya. Bener ya? Yang tukang tahu. Lain. Jupe mana? Lain, sama Juprianto. Pemain Persib? Iya. Oh itu mah saya juga pengen atau sama Juprianto. Suka teh aja sama Juprianto tukang tahu yang di itu anjir. Kalau uang ngarana tuh. Oh sama Juprianto pemain Persib. Mudah-mudahan kita cepat bertemu lah sama Mang Jupe. Foto bareng ya. Belum pernah kan? Belum foto sama pemain. Belum pernah. Yang lain? Belum pernah. Sama. Iya. Karena mendukung itu nggak mesti selalu foto sih menurut tapi gue. Pengen. Iya pengen sih. Pengen. Susah sih. Kemana tuh stadion mana? Sidolik ya? Sidolik sih. Iya. Jadi mes harus ke mes ya, harus ke mes ya. Harus sengaja ke sana, tapi kan jauh Mang Awin. Iya jauh ya. Ongkosnya berapa? Belum tentu kan dianya mau kan, karena si pemain juga sekarang lagi corona, tidak boleh dekat dengan orang lain gitu, masih jaga jarak Mang Awin. Emang kalau suka itu nggak boleh ya kalau jauh? Nggak boleh Mang Awin. Nggak boleh. Harus dekat. Kalau jauh itu harus dekat. Iya. Kalau suka itu harus dekat. Kalau jauh mesti diambil ku batur Mang Awin. Oh gitu. Makasih ya Mang Awin sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan Mang Awin kerja. Terima kasih Mang Awin, sampai bertemu di selanjutnya lah, kita bercita lagi Mang Awin. Oke. Siap. Terima kasih ya Mang Awin ya. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini ya cerita dengan Mang Awin. Mungkin selanjutnya kita akan bercerita lagi ya mengenai kehidupan yang belum kita ulik. Aduh. Banyak sebenarnya mah, cuman jangan. Mudah-mudahan sih jangan. Gue ngarepnya itu jangan yang itu pokoknya. Sebenarnya ada yang itu. Sesuatu yang jangan, itu nanti jangan aja. Yang itu pokoknya. Gue ngarepnya jangan yang itu pokoknya. Pokoknya mah tetap tontonnya, support terus kita ya. Harus. Pokoknya mah komen, like, share dan subscribe pokoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.